Terus? langsung saya terinspirasi. Barusan saya lihat lapangan yang seperti kayu, Biasanya? biasanya aspal. Saya suka basket. Saya latihan di ABM bagus sekali karena saya diajarkan bagaimana untuk bermain basket lebih baik dan itu membuat saya improve pada hari ini. Saya sangat senang karena bisa ketemu banyak macam teman yang dari kulit hitam sampai kulit putih. Empat orang di sebelah sini. Come on, hey. Hey, jadi coach ya. Tidak boleh seperti ini. Bolanya sini, coach. Sini, lagi. Kembali ke temannya ke belakang. Sama dengan Isla. Awalnya kenal ABM itu dibawa oleh pelatih dari Amerika, Mr. Joss. Dia yang membuat ABM ini, akademik ini, bersama direktur Coach Yamin. Awalnya mereka membuat suatu program akademik tentang fundamental, berbasic fundamental basketball, mulai dari usia dini, umurnya 6 tahun sampai umur 14 tahun, 15 tahun. The idea is from Yamin and then our co-director Josh. They started ABM and I wanted to join because we really believe that ABM teaches a lot more than basketball. It also teaches kids about life and how to build a solid foundation for their life. Om, saya titip. Bola nomor 5 semua ini. Jumat lagi baru pakai nah. Ya, bye Steve. Duduk Pak. Tahun 2011 saya bertemu sama seorang teman dari Amerika, seorang pelatih bernama Coach Joshua. Nah, Coach Josh ini punya hati bagaimana bisa membangun basket itu bukan dari istilahnya dari Jawa ya, tapi bagaimana bangun basket dari daerah. Dan kebetulan dia melatih satu sekolah, satu universitas bernama UNEM Makassar, dan dia menjadi juara sana. Sedangkan saya waktu itu masih berkutat dengan satu sekolah swasta SMA Raja Wali, dan waktu itu fokus saya hanya menjadi juara untuk sekolah. Tapi pada waktu bertemu Josh, kami kebetulan bertemu, saya merasa bahwa ini satu rencana Tuhan ya. Karena 2011 kami semua cerita saja bagaimana punya keinginan memiliki satu sekolah basket atau akademi yang dimana kami bisa menjangkau semua anak seluruh Makassar, bahkan seluruh Indonesia. Itu visi kami. Tapi itu hanya pembicaraan awal, dan ternyata ketika Coach Josh kembali ke Amerika, pada waktu proses 2011 ke 2013 terjadi begitu banyak proses dalam hidup saya, dan terutama 2013 saya berhenti dari SMA Raja Wali sebagai pelatih. Dan waktu itu Josh pas kembali ke Indonesia, dan itulah awal kami terbentuk ABM. Dan waktu itu kami sepakat bahwa alangkah lebih indahnya kalau kami tidak terikat pada satu komunitas tertentu. Misalnya dari satu institusi sekolah atau hanya dari satu universitas, tapi kami bisa menjangkau semua anak tanpa membeda-bedakan asal klub, asal sekolah, atau dari mana saja. Dan akhirnya terbentuklah ABM. Saya kenapa membuat ABM? Karena cita-cita awal saya sebagai seorang pelatih sebenarnya adalah simple saja. Bagaimana saya bisa membangun basket itu, Makassar, Sulawesi Selatan itu bisa bersaing dengan tim-tim basket dari Jawa dan Kalimantan, bahkan Sumatera. Karena basket di Sulsel itu saya merasa animonya luar biasa, tapi tidak punya prestasi di tingkat nasional. Dan saya percaya bahwa itu kenapa? Karena kami butuh satu metode pelatihan yang bagus.
Sedangkan pelatihan kami tidak berdasarkan pada fundamental selama ini di Sulawesi. Dan akhirnya kami pikir harus fundamental. Dan waktu saya bertemu dengan Coach Joe, salah satu founder dari ABM ini adalah, kami bertanya, bola basket itu berasal dari Amerika. Nah, kenapa kami tidak belajar dari Amerika? Dan kebetulan Josh, karena dia memang dia adalah sukarelawan di Indonesia dan dia punya hati untuk bangun bola basket di Indonesia. Dan umur kami sama, kami punya satu hobi yang sama. Kami bicara apa yang membuat kami tidak bisa bersaing. Bukan hanya di Jawa, tapi bahkan Indonesia pun tidak bisa bersaing di tingkat Asia. Karena basket tidak dibangun dari mini. Basket tidak dibangun dari bagaimana membangun satu karakter atau sikap, attitude yang baik dalam basket. Dan menurut kami, basket itu harus berjalan seiring dan berkesinambungan dengan karakter hidup. Sehingga kalau kami mau membangun karakter, harus bangun karakter dari awal. Itu kenapa kami harus fokus pada fundamental. Karena di Amerika anak-anak kecil belajar basket usia 3 sampai 4 tahun. Sedangkan di sini kami belajar umur 9 tahun, 10 tahun. Bahkan saya seorang pelatih basket pun, saya belajar basket pada saat saya berumur 15 tahun. Itu sudah sangat terlambat. Tantangan pasti ada ya, tantangan pasti ada, sangat banyak. Jadi struggle kami yang pertama itu adalah, satu, bagaimana mengubah mindset orang. Karena yang kami lakukan adalah bagaimana memulai basket itu dari anak-anak yang tidak tahu basket. Selama ini kalau pembinaan basket di sini ya anak-anak yang sudah tahu basket, orang tuanya pemain basket atau sekolahnya ikut basket, mereka ikut basket di sana. Tapi kami tidak. Kami coba menawarkan bahwa mulai dari kecil, dari nol sama sekali, belajar basket, belajar fundamental. Kedua, anak-anak yang ikut dengan ABM, mereka harus mau belajar fundamental kembali. Ini struggle, karena rata-rata pertama kali kami mulai, anak-anak yang sudah tahu basket tidak akan ikut. Tapi sasaran kami memang bukan mereka. Karena sasaran kami adalah bagaimana memasalkan basket dulu. Jadi struggle pertama itu. Kedua, struggle datang dari klub. Klub-klub di sini berpikir kami adalah klub. Klub sekolah atau klub-klub yang sudah lama berpikir bahwa oh mereka akan buat klub baru, padahal kami bukan klub. Dan kami membuktikan hal ini karena seluruh pelatih ABM berasal dari semua klub. Kami ambil dari semua klub, kami tidak mau fokus satu klub saja, tapi semua pelatih-pelatih terbaik kami ambil. Nah, kenapa saya katakan mengenai pelatih terbaik? Ini menarik. Struggle yang paling ketiga ini berhubungan dengan pelatih, karena hampir semua pelatih kami adalah, selain saya ya tentunya dengan Coach Josh, tidak ada yang punya latar belakang melatih di satu sekolah atau klub. Mereka hanya pemain basket semua. Mereka hanya mahasiswa. Dan kebetulan satu pelatih yang sudah pelatih senior, tapi dia juga tidak melatih lagi. Kami ajak mereka, kami bawa mereka kumpul untuk membicarakan satu visi bagaimana membangun basket Sulsel. Itu awalnya, bagaimana bangun basket Makassar. Apa yang dibutuhkan? Saya hanya butuh dari mereka adalah satu hati, kemauan untuk mengajar. Tidak boleh tidur di atas jam 10 malam. Harus tidur jam 10 malam. Oke? Harus belajar juga di rumah, jangan pikir basket terus. Oke? Saya tidak menerima pemain game. Saya menerima pemain basket. Kalau mamanya atau papanya SMS saya, coach, si A suka main game, si B suka BBM-an, saya nggak akan mainin dia di game ini. Oke? 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 We really
really want each kid to feel important and feel special. So for the ABM League, for example, we have kids from all different backgrounds and all different schools join together on the same team. And the coach, we have one coach and assistant coach for each team, and they really focus on the kids. They really want to build a relationship from the first practice that carries over for 10 weeks so that they can teach the kids about basketball, about life. So it's more than just a coach of basketball, but it's more of a relationship that they are building. Basketball is a universal language, and there are a lot of principles that basketball teaches about teamwork, about hard work, about sacrifice, about time that applies to basketball, but it can also be carried over into life as well. Wah, saya setelah pindah ke sini, saya cari basket karena saya suka sekali main basket. Cuma cari tempat main basket, main. Semua teman bilang harus ketemu Yamin, harus ketemu Coach Josh, Coach Yamin. Saya ketemu mereka dan langsung menjadi teman. Mereka mengajak saya datang dan lihat ABM dan ikut. Dan ya, saya suka sekali basket. Dalam hidup saya ada manfaat besar. Itu bantu saya dengan banyak, walaupun saya mungkin mau lakukan hal yang nakal. Waktu saya main basket tidak bisa karena lebih penting main basket. Ada banyak yang saya belajar dari basket dan saya mau lihat sama dengan anak-anak sini. Ada bisa belajar disiplin, bisa belajar bagaimana perilaku dengan teman. Ada banyak manfaat dengan basket. Jadi itu juga karena saya menikmati itu saja. Menikmati main dengan anak, lihat mereka naik level, lihat mereka main sama teman. Basket itu perlu pengorbanan, iya. Hal yang paling sulit adalah bagaimana, karena banyak pemain, banyak orang tua yang tidak mau mengeluarkan investasi untuk anak mereka dalam basket. Padahal kami lakukan itu. Basket itu harus pengorbanan, tentu dengan bola, dengan pakaian, dengan sepatu seperti itu. Kami mulai dengan itu. Tapi yang paling pertama, sebelum kami bisa mulai hal itu, kami menginvestasi dulu. Kami melakukan itu dengan membeli bola yang begitu banyak. Kami melakukan sebuah bantuan, bikin proposal. Kami menginvestasikan pada saat kami datang, kami selalu memastikan bahwa setiap anak memiliki satu bola. Itu intisari prinsip kami, bahwa mereka harus bermain satu bola. Mereka harus akrab dengan bola. Jadi berikutnya adalah bagaimana mengubah mindset itu. Bagaimana memberikan mereka yang terbaik, mereka siap membayar untuk itu. Karena yang paling penting adalah mandiri, kemandirian yang paling penting. Bagaimana basket ini bisa berjalan dengan baik, pelatih bisa mendapatkan uang, pemain juga bisa mendapatkan hasil. Karena kalau mau dihitung-hitung, ABM salah satu adalah kami punya orientasi adalah sisi ekonomi adalah bagaimana pelatih-pelatih di Makassar itu punya standar gaji yang bagus. Itu yang paling penting. Karena terus terang di Makassar pelatih kadang-kadang tidak dihargai, sehingga kadang-kadang mereka juga memberikan apa adanya gitu, hanya sekedar pekerjaan biasa saja. Tapi kami mau adalah pekerjaan ketika bergabung dengan ABM, pelatih ini memiliki hidup yang layak seperti itu. Dan kami mau segala sesuatunya itu rapi. ABM lakukan semua dengan profesional. Bola yang ada, seragam untuk setiap pelatih, dan setiap pelatih harus on time. Itu yang kami ubah. Pertama ubah mindset dulu. Sehingga kami memberikan sesuatu yang berbeda. ABM seperti itu, kami buat sesuatu hal yang berbeda. Sehingga singkat kata, setelah kami mulai ABM fundamental pertama, itu kami mulai punya program yang jelas. Setelah ABM fundamental, kami punya program menarik, yaitu ABM Liga ABM. Di mana kami tidak peduli dengan sekolah Anda, bertanding di mana, kami hanya buat liga khusus untuk anak ABM. Awal tahun pertama kami punya 80 anak untuk ikut liga, di mana kami membagi mereka dalam 10 tim. Jadi mulai dari mini. Jadi disitulah kami mulai bikin peraturan permainan yang baik, di mana semua dasar-dasar basket kami lakukan di situ. Contohnya, man-to-man defense, di mana hal itu sudah dilupakan semua pelatih. Kami lakukan itu. Di Liga ABM hanya boleh memainkan man-to-man defense. Di Liga ABM hanya boleh memainkan berdasarkan standar umur. Pakai bola ukuran 5 untuk anak yang lebih kecil, pakai ring yang lebih kecil untuk anak-anak yang lebih mini basket. Dan kemudian kami melakukan standar bahwa tidak ada zone defense seperti itu. Dan itu berjalan. Kemudian setelah puji Tuhan, karena setelah berjalan setahun, 2014, di awal 2005 kami dipanggil sama
Ketua Perbasi Indonesia itu Pak Dani Kosasi. Itu mengajak kami bagaimana, karena konsep dari ABM ini sangat mereka anggap bagus Perbasi, mereka ditariklah ABM untuk menjadi partner dari Perbasi untuk menjalankan mini basket di Indonesia. Sehingga waktu itu saya terpilih menjadi ketua mini basket Indonesia. Sehingga kerja kami adalah bagaimana istilahnya bagaimana memasalkan mini basket ini. Dan saya lakukan itu. Jadi awal langkah pertama kami bersama Pak Ketua Umum Perbasi, kami pergi ke Jawa, ke Jogja, Solo. Kami sebarkan mini basket. Di mana konsep Indonesia pun secara luas kami kira itu hanya di Sulsel, tapi ternyata secara Indonesia bola basket itu mulai umur 12 tahun. Tidak ada anak yang artinya bola basket tidak mulai dari kecil, dan inilah yang salah. Bagaimana mini basket dimulai dari umur 6 sampai 12. Ini adalah beberapa hal yang saya ceritakan. Di Papua, pemain tidak perlu dilatih lagi untuk fisik. Saya melihat anak 12 tahun sudah punya jumping yang luar biasa. Tapi persoalan mereka adalah cara mereka shoot. Karena mereka terbiasa dari bola kecil. Mereka terbiasa dengan bola ukuran yang tidak sesuai dengan standar mereka, ring yang lebih tinggi dari standar mereka, sehingga ketika mereka dewasa mereka bisa loncat, tapi form shooting mereka tidak sesuai. Karena contohnya mereka shoot dari bawah, dan itu terbawa. Nah, kemudian kalau di Jawa, pemain dipaksakan melakukan hal yang sama, tapi mereka diajarkan yang benar, tapi dari usia kecil. Persoalan yang terjadi adalah basket tidak massal, karena basket itu menjadi satu yang terlalu eksklusif, karena tidak gampang, tidak mudah. Karena formnya susah. Nah, kenapa kebutuhan akan bola kecil dan ring basket yang kecil itu penting, yang lebih pendek, itu penting sekali. Karena kami mengikuti, itulah saya bilang, karena kita membuat basic mengikuti sampai mereka ke kelas advance. Dari awal sampai naik tingkat, mereka kan secara alami. Seperti itu. Secara alami maksudnya adalah ketika kami turunkan ring lebih kecil, lebih pendek, ini standar FIBA lagi, bukan tidak perlu diperbankan. Mereka kan shooting dengan seperti ini. Nah, ini contoh ketika mereka mengajarkan satu pola shooting beef dengan elbow seperti ini. Pada saat mereka harus ring yang lebih tinggi, ring normal, mereka harus turunkan lagi untuk menambah kekuatan kan. Tapi dengan seperti ini, dengan ring yang kita turunkan, mereka selalu lakukan seperti ini. Apakah Anda lupa bahwa anak-anak bertumbuh? Mereka akan tumbuh. Pada saat mereka sudah tangan mereka lebih besar, badan mereka sudah lebih tinggi, mereka akan mencapai itu secara alami, tidak dipaksakan. Nah ini satu persoalan. Kenapa kami pakai ring bola kecil? Karena dengan bola kecil, anak itu bermain menguasai dribble. Itulah standar kita. Basic semua pemain basket dari Amerika Serikat, dari seluruh dunia punya basic dribble yang bagus, kiri dan kanan. Indonesia berapa? Tidak banyak kan, terutama di Makassar. Pemain punya dribble kiri kan sedikit sekali. Mereka nyatau pakai kanan dan tidak menguasai bola. Ya, akhirnya nanti di kontes-kontes internasional atau sudah main di level lebih tinggi, kelihatan sekali pemain yang bisa dribble, pemain tidak bisa dribble, pemain tidak punya shooting. Seperti itu. Padahal hanya dua hal yang penting. Tiga hal ya di basket, shooting, passing, dribble. Go! I think it was one of the best things that could happen to the children of Makassar, because it gave them something to work for and it gave them the right team spirit. So I'm very happy that they started this in Makassar. Well, they improved both in their mental health and spiritly, and also health-wise. Like they exercise more, they get to know other friends, so that's really good. And like I said, it gives them a purpose in life. So I thought it goes really well. Kesulitan terbesar ABM saat ini adalah, dan merupakan juga keunikan ABM saat ini, yaitu spesialisasi kami adalah pelatih-pelatih kami dari Amerika.
hampir sebagian besar pelatih kami, 40% itu kami berasal dari Amerika. Nah, bagi beberapa orang ini adalah hal yang luar biasa karena pikirnya ABM itu mampu membiayai. Tidak. Kami dapat bantuan dari pemerintah Amerika dan organisasi sana untuk mendatangkan pelatih ke sini. Nah, saya katakan bahwa itu kesulitan terbesar dan juga sekaligus hal yang paling unik dari ABM. Di mana pelatih kami datang itu tidak dibayar. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana kami mendapatkan visa. Jadi kesulitan terbesar kami adalah bagaimana bisa mendapatkan visa dari pemerintah untuk setiap pelatih-pelatih ini. Di mana visi terbesar kami adalah bagaimana pelatih-pelatih dari Amerika ini bisa kami kirim ke seluruh Indonesia dan mengajar fundamental, membangun basket dari fundamental. Jadi harapan kami sebenarnya kami sedang melakukan hal ini juga. Harapan kami tentunya mungkin tahun 2016 kami sudah bisa mendapatkan satu kemajuan dalam hal visa ini. Saya percaya kalau olahraga basket, bukannya basket, tapi karena khususnya saya di basket, bahwa kalau mereka mencintai bola basket, maka saya percaya mereka akan bisa menjaga diri mereka dari hal-hal yang buruk seperti narkoba atau hal-hal yang negatif. Jadi olahraga itu adalah sebenarnya character nation ya, nation character itu dibangun dari olahraga. Itu harapan kami, bagaimana ABM dari timur bisa menjangkau seluruh Indonesia. Harapan saya tahun depan itu di Makassar sendiri kami bisa punya 1.000 anak yang ikut ABM dari semua kalangan. Dan harapan saya tidak hanya dimiliki hanya orang tertentu saja di kota Makassar. Itu kadang-kadang basket itu seperti istilahnya olahraga elit ya, hanya di sekolah-sekolah yang terkenal. Tapi kami mau semua masyarakat bisa menikmati bola basket. Kemudian harapan paling besar lagi bagaimana orang tua bisa melihat bahwa bola basket ini memberikan efek yang positif bagi anak mereka. Itu kami mulai dengan ABM. ABM yang kami sedang lakukan sekarang ini adalah ABM League. Di mana Liga ABM kami melibatkan orang tua begitu banyak. Kami libatkan orang tua untuk ayo ikut anaknya. Kami bangun interaksi antara pelatih dan orang tua untuk datang melihat anak mereka, untuk datang mengantar, untuk memberi support bagi anak mereka. Karena ini terjadi. Kami tidak perlu harus belajar sampai di mana ya, tapi kalau kami bisa bangun itu, saya percaya Makassar, Indonesia pasti akan bisa membangun karakter yang luar biasa dan positif untuk dalam hidup mereka. Dan saya percaya anak-anak ini, kami harapan terbesar kami adalah yang paling penting bagi ABM, kami semua pelatih, kami harus mencintai anak-anak dulu. Kalau kami tidak mencintai mereka, kami tidak akan bisa mengajarkan mereka dengan sepenuh hati. Itulah harapan saya yang terbesar dan semoga lewat film dokumenter ini saya percaya bisa membuka mata orang untuk membangun basket lebih luas lagi, untuk membangun bukan hanya eksklusif, bukan hanya soal menang kalah, tapi bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu mulai dari usia dini, bagaimana menerima kekalahan, bagaimana menerima kemenangan, dan juga menjadi satu pribadi yang baik dan luar biasa. Itu harapan saya untuk Indonesia dan terutama harapan ABM untuk Indonesia juga. Seperti itu.